45 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Sistaqim. Atadakul habil kutiba min lahmi wa qadra kutiba terjadi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifan musykilan isyib al-quluba mukiyatan ma'ani hatta natari ala khawbiyati al-musykilan wa asbatna minal khata wa zalam wa anta rafi kulli amrin wa anta allamul ghuyub inna ladina syaruna bi ayatina izamanan qalila ulaika la khawfun alaihim amma ba'd. Janabal mukarramin wal mukarramin, para bapak ulama, para bapak kiai, pengurus Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Pasuruan, Majelis Wakil Cabang Tutul. Maaf, saya baru dengar tadi. Saya kira kecamatannya nomor jajar, ternyata Tutul. Baik dari unsur Surya dan Widya, Lajnah, Ternom, Ibnu, IPLU, Patayat, Muslimat, dan semuanya yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, iktifat Nabi Soron waktu hanya 45 menit. Ya, kita ngaji masalah aswaja an-nadiyah 45 menit. Sak kilat-kilate itu ya enggak bisa. Wong pindah pondok kilatan mohon enggak mampu ya. Karena keadaannya ya sampai 45 menit, mudah-mudahan enggak korupsi. Singkat saja, iktifat Nabi Soron. Oh, terserah tambahin. Iktifat Nabi Soron. Ini saya kan tidak membaca ini saja. Tidak, kalau saya baca tidak selesai ini saja, baca saja itu sudah apa itu sudah nyampe. Yang penting kita sampaikan intinya saja. Panitia memohon saya untuk berbicara soal aswaja. Saya tanya aswaja yang bagaimana. Kita berbicara aswaja itu banyak sekali. Aswaja kebangsaan, aswaja apa itu namanya keagamaan, aswaja historis, aswaja mazhab, aswaja apa itu akhlak dan seterusnya. Ini bermacam-macam. Aswaja dari sisi teologi, tauhid. Ini kita akan berbicara soal akidahnya Asy'ariyah bagaimana, akidahnya Maturidiyah bagaimana. Itu saja nggak mungkin kan. Terus anu saja, hanya aswaja an-nadiyah. Artinya kenapa kita banyak an-nadiyah? Itu inti yang dari panitia. Maka saya akan berbicara aswaja an-nadiyah. Sebelum kita nambahi dengan an-nadiyah, perlu kita ketahui bahwa aswaja itu kama aswaja. Secara singkat, para ulama kita mendefinisikan dengan cara sederhana. Idza udriko al-sunnah wal jamaah wal murabbi asy'ariyah wal maturidiyah itu dong. Tapi nama aswaja idza udriko al-sunnah wal jamaah dengan yang dimaksudkan adalah asy'ariyah dan maturidiyah ini juga bukan jamek mana. Karena kalau jamek mana berarti orang-orang yang sebelum Asy'ariyah, sebelum Maturidiyah ya bukan aswaja. Munculnya Asy'ariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Asy'ari itu pada pertengahan abad ketiga. Bukan jamek mana. Namun perlu diberi definisi semacam itu. Kenapa? Ini saya sebutkan bahwa kita memahami ajaran eksistensi ajaran agama termasuk Islam senantiasa bersentuhan dengan realitas sosial kultural yang mengitarinya. Dalam hal ini perlu kita ada 3 pendekatan, setidaknya 1 historis, kedua kultural, 3 doktrinal. Nah ini
tidak bisa kita mempelajari Islam Ahlussunnah wal Jamaah hanya satu guru, satu model, tidak bisa, tapi harus kita lihat satu historis, kedua doktrin, ketiga kultur. Nah, termasuk yang mengakibatkan ada embel-embel Ahmadiyah ini karena kultur. Karena kultur, kalau dalam doktrin nggak ada kata Ahmadiyah, dalam historis nggak ada. Yes. Sekarang kita berbicara historis dulu. Kenapa ada Aswaja? Sehingga disebut dengan Asy'ariyah wal Maturidiyah. Perlu kita ketahui perkembangan Islam mulai pertama kali itu diisyaratkan oleh Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujudin yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud masalun bil tawrah wa masalun bil injil kasarin akhraja syaqahu fasarahu fasahlahu fasawa ala sujud fasawa ala sujud jurra yahidu bil kufar wa atallahu alladzina amanu wa amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Pertama, Islam yang dipimpin oleh Muhammad. Ketika Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad ini tidak ada istilah tauhid, tidak ada istilah fikih, tidak ada istilah tasawuf, tidak ada istilah akhlak, yang ada Islam. Hanya Islam itu saja. Dan pada waktu zaman dipimpin oleh Rasulullah masih padu solid, sampai-sampai ukhuwah Islamnya itu lebih kuat dibandingkan ukhuwah nasabiyah. Tidak ada pertentangan permasalahan apapun, karena waktu itu kan Nabi juga eksekutif, pelaksana, legislatif yang membuat undang-undang, yudikatif yang memberi ketetapan hukum, yang menghukumi juga kan Nabi. Maka tidak ada permasalahan. Dan ketika ada masalah apapun yang semestinya banyak yang ngopok-ngopok karena lato-lato diopok-opok, ini selalu langsung ditolong oleh Allah. Enak. Contoh ketika Dewi Aisyah diberitakan, dihokan, diviralkan dengan berita hoax perselingkuhan dengan Abu Sofyan. Tapi langsung, walaupun kan Nabi biasanya nggak tahu, langsung ada berita tentang kebenaran dari Aisyah itu Al-Quran, tentang Ammar bin Yasir yang pada waktu itu berita viral bahwa Ammar bin Yasir telah kafir karena dia menyembah berhala. Ini politikus yang sangat ulung sekali. Karena itu kalau kita ingin politik yang hebat, tawassulnya kepada Ammar bin Yasir. Itu sampai dia menyembah berhala. Yang sehingga mereka dikatakan Ammar bin Yasir telah mengorbankan agama demi nyawa. Ini benar kemana-mana. Tapi beliau itu memang keterpaksaan, yaitu karena orang tuanya sudah dibunuh dan dimutilasi. Kalau dia tidak menyembah berhala, dia akan dibunuh. Akhirnya berani melakukan semacam itu. Tapi setelah viral langsung datanglah ayat ilaman ukriha bakal ma'inun bil iman. Enak waktu itu. Kalau sekarang kira-kira ada semacam itu, siapa yang akan memberitahu? Nah, ini permasalahannya. Makanya pada waktu itu zaman utusan Kanjeng Nabi, khilafah nubuwah punya otoriter ngatur urusan dunia dan akhirat, yaitu matlaku siyasatun amatun fit dunya wal akhirah, sampai urusan detail urusan agama di tangan oleh Rasulullah. Bisa karena yang nangani semuanya satu. Dan ketika ada permasalahan langsung dijawab oleh Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang memboya, tidak ada yang tidak setuju. Bisa kan waktu itu. Tapi setelahnya itu sudah berkembangan
walladzina ma'ahu, diatur oleh walladzina ma'ahu siapa sahabat. Ini sudah mulai berubah, mulai diatur berubah. Begitu Rasulullah wafat, perubahan drastis. Di antara perubahan yaitu wafatnya Rasul saja sudah bertentangan apakah Rasul wafat atau tidak. Kata Sayyidina Umar, Rasul itu tidak wafat. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat akan saya penggal kepalanya. Tapi alhamdulillah juga selesai dengan jawaban Abu Bakar mengikuti ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul apa imata jelas beratun ala qaumikum wa man yanqalib ala aqibihi. Kemudian belum lama lagi begitu, kemudian di mana Rasulullah dimakamkan geger. Sebagian mengatakan harus dimakamkan di Mekah karena lahirnya di Mekah. Satu argumentasi harus dimakamkan di Baitul Maqdis karena memang nenek moyangnya di Baitul Maqdis yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu harus di Madinah karena wafatnya di Madinah, keluarganya di Madinah. Geger lagi. Makanya beliau wafat hari Senin, dimakamkan hari Rabu malam, itu malam Khamis, karena masih banyak beberapa permasalahan. Akhirnya selesailah dengan kata Abu Bakar, innal anbiya abul nabi mautihi. Semuanya Nabi dimakamkan di tempat dia wafat. Yang sangat ekstrim lagi banyak beberapa, yaitu yang mungkin perkembangan. Kalau kita berbicara khilafah itu banyak sekali, tapi yang sangat ekstrim yaitu golongan sahabat Ansor bertemu di Saqifah pada pertemuan yang kemudian menginginkan sahabat Ansor punya pemerintahan sendiri, Muhajirin punya pemerintahan sendiri, dan mengangkat Abdul Zaid bin Abdurrahman bin Zaid. Abdurrahman bin Zaid. Dan disitulah karena diangkat tersebut akhirnya kanjeng Nabi tidak sepakat. Karena kanjeng Nabi namanya Abu Bakar, sahabat Umar dan sepakat mendobrak pertemuan tersebut yang akhirnya Uzair bin Sa'id bin Ubadah diangkat Sa'id bin Ubadah sebagai pimpinan sahabat Ansor, tapi didobrak di Sayyidina Umar dan Abu Bakar, dan akhirnya Abu Bakar mengatakan nahnu umara wa antum muzara ala imamin Quraisy, imam Quraisy. Jadi nanti akan juga menjadi permasalahan yang terus sampai sekarang. Nah, akhirnya Abu Bakar membayar Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar menolak, dan akhirnya Sayyidina Umar membayar kepada Abu Bakar dan diikuti oleh para sahabat. Ini yang menjadi masalah besar, bahwa pembayaran Sayyidina Abu Bakar itu tanpa mendapat izin, tanpa harus konsultasi, tanpa harus matur keluarga dalam. Keluarga dalam seperti Sayyidina Ali dan keluarga yang keluarga dalam jadi Fatimah. Bagaimanapun ini yang menjadi masalah. Makanya orang-orang Syiah tidak mau dengan Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar dianggap perampokan. Ya kita dalam secara sifat manusiawi kita itu juga menerima, tidak bisa kita salahkan. Manusiawi, bukan masalah doktrin, bukan masalah urusan agama. Kenapa? Coba kita secara akal saja, secara akal. Ada seorang tokoh wafat, pondok ini kiainya wafat, kemudian santrinya mendeklarasikan jadi khilafah tanpa persetujuan, tanpa minta pertimbangan pengasuh, Duriya, itu bagaimana coba? Kan ya apa itu namanya, ya semacam itu yang akhirnya terjadi sampai konflik sampai sekarang itu tidak selesai. Bagi yang karena masih sakit hati sampai mengatakan syahadahnya saja wa anna Abu Bakar wa Umar finnar, jadi macam itu. Itu kita nggak bisa menyalahkan secara totalitas ya. Di secara manusiawi maklum, maklum. Ini perbedaan yang sangat
nampak pada waktu zaman sahabat. Dan perlu kita ketahui itu sudah memang asal Rasulullah Inal Yakman ya Islati Fasayarak di lapang kasih siapa saja yang hidup selain saya pasti akan menemukan perbedaan yang sangat tajam. Waalaikumsalam Nabi Ulama Rasyidin Ahmad Din Abdul Alaiya bin Nawajid. Itu ikutilah saya orang yang mengikuti para sahabat saya. Yang perlu diketahui di dalam perkembangan ini sudah mulai dalam masalah itu dari sejarah, itu dari historis, dari sisi doktrin pada zaman sahabat ini doktrinalnya sudah berbeda. Perkembangan doktrin, perkembangan pendidikan sudah mulai berubah di dalam dengan zaman Rasulullah. Kalau zaman Rasulullah itu semuanya dikembalikan kepada Rasul dan tidak ada Quran, tidak ada hadis. Ya semuanya dijawab oleh Rasul. Mulai zaman Abu Bakar, mulai perkembangan mengumpulkan Al-Quran. Ini. Dan dalam Abu Bakar termasuk merangi pada orang murtad, merangi kepada orang tarikus zakat. Padahal zaman Kanjeng Nabi belum pernah ada dan tidak pernah disebutkan dalam Quran. Dalam hadis juga tidak ada. Ini makanya dari sini kalau kita nggak percaya dengan dengan mereka itu semuanya aimat itu semuanya kelaporos itu melakukan kebid'ahan. Makanya kalau di situ orang-orang mengatakan tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi bid'ah, semuanya bid'ah dolalah, berarti akan mendolalahkan semuanya khulafaur rasyidin. Abu Bakar merangi orang murtad, merangi kepada siapa? Tarikus zakat. Sayyidina Umar jelas Sayyidina Umar kebid'ahnya sampai sekarang kita melakukan salat tarawih 20 rakaat. Nah, itu kan Sayyidina Umar enggak pernah kan melakukan salat tarawih 20 rakaat, tidak pernah. Sampai Sayyidina Umar mengatakan hadhihi nikmatu bid'ati. Kemudian Sayyidina Utsman juga melakukan bid'ah. Apa? Azan 2 kali. Dalam zaman Kanjeng Nabi nggak pernah ada, dalam zaman Umar nggak ada, dalam zaman Abu Bakar nggak ada. Sayyidina Umar membuat azan 2 kali. Dan sampai sekarang kita lakukan di Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Nah kalau mereka nggak mau, walaupun sudah ada Abdul Alaiya bin Nawajid kita tuh di Abu Bakar wa Umar, dia itu mengatakan, ya mengikuti kalau memang cocok dengan Kanjeng Nabi, kalau tidak cocok nggak boleh. Nah, pemikiran yang semacam itu sama halnya curiga dengan Rasul bahwa mereka itu walaupun Rasulullah tidak ngerti kan ada perubahan. Adanya Rasulullah berpesan ikatu bi Abu Bakar wa Umar, terus Abdul Alaiya bin Nawajid, ini berarti Rasulullah sudah mengerti bahwa mereka itu akan ada perubahan. Akan ada perubahan yang tidak ada pada zaman Kanjeng Nabi. Biar kita tidak mamang, ya kita mengikuti karena Rasulullah memerintahkan. Jadi, karena Rasulullah memerintahkan. Memang pendapat yang semacam ini artinya antara tekstual dengan kontekstual. Tabuhan itu tidak akan selesai sampai kapanpun. Makanya kalau kita membicarakan soal khilafiyah, mempermasalahkan khilafiyah, sampai kiamat kita akan geger perang terus. Maka jangan, karena apa? Memang Islam itu mulai zaman Kanjeng Nabi itu sudah ittijahul ara. Ikhtilaful ara wa ikhtilaful ittijah. Berbeda pandangan, berbeda berpikir. Dan itu dilegalkan oleh Kanjeng Nabi. Di antaranya hadis yang sahih yang sudah kita terkenal, yaitu Kanjeng Nabi mengatakan kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadun illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali engkau sholat kecuali sampai Bani Quraidah. Lalu para sahabat waktu itu sudah asar melihat maghrib akan datang. Sudah maghrib. Nah ini kalau saya tidak sholat, Nabi syarif. Syarif itu maknanya asari campur maghrib sama tarawih. Tapi Rasulullah mengatakan kalau saya sholat di sini, aku berbeda dengan dawuh Kanjeng Nabi, la yusalliyanna ahadun ila fi Bani Quraidah. Akhirnya dari sebagian sahabat sholat di perjalanan
Kenapa? Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Karena sudah dibatasi waktu, berarti mengatakan bahwa yang dimaksudkan Rasulullah tayyusolian akadun ila fi Bani Quraidah, kita harus cepat-cepat iso sholat asar di Bani Quraidah, itu maksudnya. Tapi lek tutup ya sholat di jalan. Tapi satu golongan mengatakan hendak, karena Rasulullah mengatakan jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Ya sudah, walaupun syarat ya pokoknya penting kita mengikuti Rasulullah sholatnya di Bani Quraidah. Akhirnya ada dua kelompok semacam ini. Tapi oleh Rasulullah semuanya dibenarkan, tidak ada yang disalahkan. Jadi memang sudah mulai dulu Islam itu ikhtilaful arah wal ikhtilaful intijah. Makanya kalau di sini ada yang mengatakan, yo kita harus mengikuti yang cocok dengan kanjeng Nabi, kan yang nggak cocok, yo saja silakan. Nah bagi kita, wong kanjeng Nabi perintah untuk mengikuti, berarti konsekuensinya Rasulullah sudah mengikuti. Ini seperti hanya gini. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada ulil amri. Orang-orang yang enggak sepakat taat pada ulil amri karena memang sama dengan Allah, sama dengan perintahnya Allah, sama dengan perintah Rasul. Loh kalau memang yang harus diikuti ulul amri tersebut cocok dengan perintahnya Allah, dengan perintahnya Rasul, tidak perlu dimasukkan dengan ulul amri. Kenapa? Ya sudah harus mengikuti Allah dan Rasulnya. Dengan adanya Allah mengatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri, berarti ada perintah yang tidak sama dengan perintahnya Allah dan perintahnya Rasul yang diperintahkan oleh ulil amri. Ini harus kita taati. Jadi orang Afrika itu kalau memang nah ini orang bodoh, orang yang tak penafsirannya Islamnya. Jadi kan berarti yang cocok, kalau yang cocok dengan Allah dengan Rasul nggak usah kita katakan ulil amri, itu saja kepada Allah dan Rasulnya begitu saja. Ini diantara yang kita kadang-kadang selalu berbeda yang semacam ini. Tapi nggak masalah, untuk pendapat saja asalkan dalam implementasinya tetap kita bersatu. Bila angkol. ini pada zaman sahabat dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali juga melakukan kebid'ahan. Yaitu memberi hukum tentang apa itu namanya Agariyah, Mustarokah yang tidak ada dalam zaman kanjeng Nabi. Di Quran pun nggak ada, dalam hadis pun nggak ada. Tentang bagiannya jad, berapa jadnya berapa nggak ada. Nah, itu hanya dikiaskan dengan itu sajanya. Ini itu Sayyidina Ali. Makanya kalau di situ mengatakan apa itu bid'ah itu ada ibarat Islam harus diperintahkan Rasul, harus dicontohkan Rasul. Kalau tidak bid'ah dolalah, berarti sahabat 4 itu bid'ah dolalah semua. Itu saja. Ya biarin lah mereka menjadikan untuk kita ya semacam itu, cara enak saja. Dan pada waktu itu tidak ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah, juga tidak ada Islam begitu saja. Namun ada apa itu namanya, mulai dari bintik-bintik keluarnya Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu dimulai secara apa itu pemahaman, dimulai dari kasus tahkim, yaitu persengketaan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Ini kalau saya terangkan secara detail nggak menuntut. Yang jelas pada waktu persengketaan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah hampir kalah. Dan akhirnya Muawiyah pada waktu itu mengajukan untuk tahkim, kembali kepada hukum Allah. Yang asalnya Sayyidina Ali tidak menerima karena itu kalimatul haqqin urida bil batil. Ya benar, makanya kalau kita harus mengatakan kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, itu kalimatul haqq urida bil batil, gak usah kita urus. Itu semenjak dulu sudah ada, sama sahabat itu ada, kembali kepada Quran itu ada, yaitu golongan Muawiyah. Nah, ini maaf, kadang-kadang dari golongan kita itu tidak berani mengupas tentang masalah sejarah sahabat hanya karena berbatasi dengan wa macara bena sahabi nasutu ulun bisyati musibu. Itu salah. Jadi kita harus mengupas, harus kita tahu kebenaran mana, salah yang mana, tapi jangan sampai menyalahkan, jangan sampai merendahkan.
harus kita hormati. Ini kalau kita tidak mau belajar sejarahnya sahabat, wah itu nanti akan dimanipulasi oleh mereka-mereka. Kita nggak mampu untuk menandinginya. Ini bahaya. Jadi harus kita ketahui ya semacam itu. Jadi akhirnya dengan terpaksaan Sayyidina Ali dengan mendapatkan dorongan para sahabat senior, di antaranya Abu Musa al-Asy'ari, bukan Abu Hasan al-Asy'ari, ini Abu Musa al-Asy'ari, mbah-mbahnya, kakeknya betul. Itu Sayyidina Ali menerima tahkim. Nah dari sini ketika Sayyidina Ali menerima tahkim, yang asalnya para sahabat-sahabat yang tidak menerima tahkim kemudian keluar dari Sayyidina Ali, yang kemudian keluar dari Sayyidina Ali disebut dengan Khawarij. Nah Khawarij itu ada 12.000 yang ada di Waro'an Nahdli pada waktu itu. Bibit sakit lebih akeh daripada itu. Nah mereka karena politik mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Muawiyah karena menerima tahkim. Nah, sebab pelaku itu melakukan dosa besar. Nah, akhirnya terjadi ini. Kemudian dari satu sisi untuk Khawarij ini akhir kesalahannya akhirnya sudah keluar dari ma'ana alaihi washabi, tidak menerima hadis yang diriwayatkan oleh keluarga Bait. Sayyidina Ali tidak pernah menerima hadis yang dikeluarkan oleh grupnya Muawiyah CS. Ini yang akhirnya karena informasinya sudah tidak totalitas, tidak ma'ana alaihi washabi, akhirnya yo keras semacam itu. Hadis-hadis lain tidak mau menerima gitu. Nah, kemudian satu sisi untuk yang mengikuti Sayyidina Ali yang sangat membabi buta pada waktu itu adalah Syiah. Nah, kadang dari sebagian pendukung mereka itu karena Sayyidina Ali itu adalah orang mukmin sekalipun toh salah tidak masalah. Ini yang keterlaluan yang luar. Tapi ada pihak yang ketiga yang masih yang jadi cikal bakal Ahlussunnah wal Jamaah ini jumhur, yang tidak memihak pada Ali, tidak memihak pada Muawiyah, semuanya belum ijtihadin yusiru. Ila engkau akhirnya pada waktu ini berarti ada 3 kelompok sudah, ada 3 kelompok tapi masih belum identitasnya belum nampak, belum diterangkan. Baru mulai pada waktu zaman tabi'in, itu berarti Islam sudah mulai tidak pada atau tidak pada waladina ma'u, tapi masuk dalam asyidda alal kufar hamau, asyidda alal kufar, golongan orang-orang Khawarij, orang-orang yang sangat keras, yang dipimpin golongan Muawiyah. Ketika digondong Muawiyah dan sampai dipimpin oleh Abu Ya'qub, terusnya putra Muawiyah Abu Yazid, sampai orang-orang yang waktu itu dianggap kafir dibunuh semuanya, bahkan yang tidak kafir dikafirkan. Nah, ini yang tampak Khawarijnya, sampai pada waktu itu semuanya zuriyahnya Rasul dihabiskan sampai Sayyidina Husain wafat pada waktu zaman itu. Masya Allah, mau bilang bidalik. Nah itu zaman Abu Yazid itu termasuk asyidda walal kufar. Dan pada waktu tabi'in ini, akhir tabi'in itu ada yaitu namanya Syekh Hasan Basri, yang pada waktu itu ada seorang yang ngaji pada Syekh Hasan Basri, terus bertanya tentang apa yang terjadi pada zaman sahabat, yang satu eksklusif, yang satu ekstrim. Yang golongan Khawarij mengatakan bahwa orang yang berdosa besar itu adalah kafir. Kemudian dari golongan Syiah tadi, yang Syiah mengatakan asalkan mukmin, orang itu bermaksiat no problem. Dan ini kaidah ini banyak pengikutnya. Di Blitar pun juga banyak. Wong wis pokoknya kok hakikat, nah, sudah sampai pada hakikat sudah tidak kewajiban syariat. Terus gak sholat, gak kopena, yang semacam ini banyak pengikutnya. Nah kalau Anda ikut nggak masalah di rombongan Syiah yang semacam itu. Lalu dari sini
golongan yang namanya Wasil bin Atha tanya kepada Syekh Hasan Basri, bagaimana pendapatmu tentang dua kubu yang sangat ekstrim dan eksklusif? Belum dijawab, dia sudah mengatakan, menurut saya orang yang maksiat dari orang mukmin yang maksiat itu tidak mukmin, tidak kafir. Akhirnya tidak masuk surga, tidak masuk neraka, tapi ada manjilun bainal manjilaten. Berarti dan dia itu mengatasnamakan ahlul adli. Nah, ini berarti sudah ada ahlul adli. Kemudian perjalanan ahlul adli Mu'tazilah ini terus sampai pada pertengahan abad ketiga. Pertengahan abad ketiga itu 250 lebih itu muncul Abu Hasan Asy'ari yang muridnya Mu'tazilah, muridnya Abu Ali Al-Jabari, mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala menurut golongan kita, tapi menurut golongan Wahabi itu sejarahnya berbalik total. Tidak masalah itu, urusan versi-versi inilah yang saya katakan tadi, kita harus memahami sejarah karena satu sejarah beda, yang analisis juga beda. Yaitu muncul yang terus mengatasnamakan apa itu namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini munculnya. Berarti dari sini akidah Ahlussunnah wal Jamaah muncul Asy'ariyah dan Maturidiyah. Golongan Asy'ari di situ merumuskan akidahnya Imam Syafi'i karena beliau muridnya Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah, sedangkan Abu Mansur Al-Maturidi dari golongan Hanafiyah. Dan di situ dari golongan A'immatul Arba'ah pengikut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, semuanya sepakat dengan akidahnya Asy'ariyah, sehingga Asy'ariyah pasti dari mengikuti A'immatul Arba'ah, tapi A'immatul Arba'ah tidak semuanya mengikuti Asy'ariyah Maturidiyah, yang sehingga tidak masuk di dalam rombongan Ahlussunnah wal Jamaah. Dari sini muncul Ahlussunnah wal Jamaah sudah, tapi belum ada An-Nahdiyah. Belum ada Nahdiyah. Berarti nama itu karena kebutuhan untuk membedakan yang lain. Di pada zaman dulu gak ada dalam ilmu Islam dulu saja. Tapi yang benar yang mana? Gak tahu. Kemudian al-adli yang Mu'tazilah, terus ada Khawarij, ada Syiah. Nah, untuk membedakan dengan yang lain, yaitu Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut Asy'ariyah dan Imam Hasan Asy'ari dan Maturidi, yang di sini mengklaim ulama mengikuti ulama salaf, yaitu A'immatul Arba'ah. Ini yang menjadi masalah. Apa masalahnya? Semuanya ulama kita itu sepakat bahwa akidah yang benar suruh mengikuti ulama salaf. Makanya al khair kullu bittiba'i salaf wa syarr kullu bittiba'il khalaf. Ulama salaf siapa? Khairul qurun qarni sumamayali sahabat, tabi'in dan tabi'in. Walaupun ono sahabat dan seterusnya, tapi sama saja sahabat ya, tapi dia mengikuti sahabat. Yang menjadi masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau itu bukan ulama salaf, ulama khalaf. Karena bukan tabi'in sudah keluar dari tabi'in ini ulama khalaf. Nah, yang menjadi masalah ini, kita katanya disuruh mengikuti ulama salaf, tapi harus mengikuti kepada Asy'ari dan Maturidi yang notabene ulama khalaf. Kedua, kita di dalam masalah tauhid, wala tuqallidana nabi tauhid malam yastam nakal iman taklid. Di dalam masalah tauhid tidak boleh taklid, tapi kita harus bermadhab pada Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Ini menjadi permasalahan yang semacam ini. Nah, makanya perlu saya kupas sedikit saja kelewatan yang sebelumnya. Pertama, ma salaf wa ma'adraka masalah. Apa akidahnya salaf, apa akidahnya khalaf? Ulama salaf yaitu yang sebelum abad kedua ke atas ada di sahabat, tabi'in dan tabi'in. Itu menurut yang paling akhir karena masih khilafiyah. Ulama salaf itu di dalam teologi berbeda dengan ulama khalaf, di dalam madzhab fikih berbeda dengan ulama khalaf. Untuk ulama salaf di dalam bidang fikih mengikuti siapa saja yang diikuti. Kalau dia tidak mampu untuk ijtihad sendiri, kalau mampu ijtihad sendiri mengambil hukum sendiri.
Itu di dalam ulama salaf. Nah, ini. Nah, kemudian kalau di dalam ulama khalaf mengikatkan diri pada salah satu mazhab 4. Kenapa? Kok harus salah satu mazhab 4? Bisa baca di situ ada. Kemudian kedua, di dalam masalah teologi, ulama salaf itu mazhabnya tafwid. Tafwid itu tidak mau mentafsiri, tidak mau mentakwili, yaitu tidak mau menginterpretasikan dalil-dalil yang mustahil, tapi pasrah. Contoh, kalau dikatakan ya Allah fauqa aydihim, tidak mau mentakwili, ya tangan Allah di atas tangannya kaum, itu saja ulama salaf. Innallaha la istawa, ya istiwa alal arsy. Tapi satu pun dari ulama salaf tidak ada yang memberikan sifat kepada Allah dengan mujasim Allah punya tangan. Allah juga tidak pernah mengatakan Allah ada di arsy, tidak. Tapi ayat itu yo ketika Abu Qasim Al-Baghdadi ditanya man murad bi innallaha istawa, jawabnya al-istiwa maklum wa su'alan balik bid'atun. Kowe tek kok iku bid'ah, istiwa wis maklum bener ta. Kalau dikatakan mata korobal abdu la yakbina wafil hatta khiffa fa idza kuntu ahbatu kuntu sam'ahu yasma'u bihi, langsung pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, pendengarannya Allah. Itu kalau menurut ulama salaf. Tapi tidak ada satu pun ulama salaf yang mengatakan Allah bertempat, tidak ada satu pun ulama salaf yang mengatakan Allah itu bersifat dengan sifat khawadis. Nah, kemudian ini yang menjadi perkembang sekarang ini. Dari kata-kata salaf yang di situ mazhabnya tauhid, munculnya Abu Hasan Al-Asy'ari ini karena mereka-mereka yang tidak paham, mereka yang sudah tidak ngerti akhirnya mujasim, mengatakan Allah innallaha Allah di atas arsy. Akhirnya perlu ditakwili. Ketika katakan ya Allah fauqa aydihim, Allah punya tangan, akhirnya perlu ditakwili. Ketika mengatakan Allah Ta'ala, telinganya Allah, penglihatannya Allah, pendengarannya Allah, akhirnya mengatakan Allah punya telinga, punya penglihatan. Disinilah perlu takwil. Takwil ini itu syarhul lafzi an dzahirihi atau interpretasi. Padahal ketika diinterpretasikan itu mengurangi makna Al-Quran. Namun walaupun mengurangi makna Al-Quran, melakukan kesalahan demi kebenaran tidak masalah. Ini untuk ulama salaf. Nah, yang di sini ketika tidak ada takwil yang masih meneruskan datangnya mereka di Indonesia mengaku ulama salaf yang akhirnya mengatakan Allah Ta'ala di atas langit, mengatakan Allah Ta'ala punya tangan, ya kemudian tangannya kanan saja atau tangan kiri saja, masih bingung dia. Ada yang ya sewi-sewi tangannya kanan semuanya. Nah, terus Bin-Bas tangan ke kanan semuanya. Kalau Musaimin tangan kanan dan kiri, tapi yang berfungsi kanan saja. Biar terserah, ini urusan mereka kan ya. Ini kebingungan sendiri. Kita mengatakan Allah tidak punya tangan. Nah, makna yadullah fauqa aydihim itu bagi ulama salaf, tangan Allah di atas tangan kaum ini adalah bahasa yang sangat indah. Kalau ditakwili dengan kekuasaan, ini kurang. Harus katakan, misalnya Pak Bupati Pesuruan bisa mengatakan orang Pesuruan ini di kekuasaan saya, tapi nggak bisa mengatakan di tangan saya. Kalau di tangan saya, pasti ada di kekuasaan. Namun ketika nanti di tangan akhirnya dianggap tangan, akhirnya banyak mencrek, akhirnya ditafsiri dengan kekuasaan. Disinilah ketika datang mereka-mereka mulai di Indonesia banyak yang simpati karena apa? Mengikuti ulama salaf. Gak ngerti lah salafi ternyata beda dengan ulama salaf. Dulu tuh banyak simpati berarti gak setuju dengan ulama salaf haram. Harus diterima mereka. Ini politiknya mereka, tapi ya lama-lama akan kentara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kan nampak di situ. Nah, kemudian ketika dia tuh kalau menurut kita ya Allah fauqa aydihim macam itu, terus di antaranya innallaha khalaqa Adam wa sawwarahu bi surati. Allah Ta'ala menjadikan Adam dan menjadikan Adam wa sawwarahu, menggambar Adam dengan gambarnya pengirat. Kebingungan kalau di sini ditakwili. Wakil yang mutakwili, yuk
Si Allah gambar Undang Adam dengan dan menggambar Adam dengan gambarnya Adam. Terus kayaknya masalah kayaknya faedai. Nah, layaknya menurut ulama salaf, Allah Ta'ala menjadikan Adam dan menjadikan Adam sebagai gambarannya Allah. Mulane man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Manusia ini gambaran Allah Ta'ala. Bukan gambar Gusti Allah, berarti Gusti Allah bukan. Gambar. Nah, gambar itu bagaimana? Kalau sampai melihat di kaca itu, apabila panjenengan mendekat di dalam kaca, gambar akan mendekat. Hakikatnya tidak ada gambar yang mendekat. Yang mendekat adalah yang punya gambar. Makanya kalau kita sholat, kita ibadah, itu hakikatnya Allah Ta'ala yang melakukan, bukan kita. Tapi Allah yang mendekatkan kita, akhirnya kita mendekat. Tidak bisa kita akan mendekat. Dan kalau kita tahu mendekat lagi gambar itu tidak ada. Hakikatnya tidak ada yang punya gambar. Maka makhluk itu hakikatnya tidak ada yang punya gambar, yaitu makhluk. Hanya saja kalau itu berarti saya bukan metrek itu, kamu katakan itu saya, itu gambar. Tapi gambar nggak ada. Makanya apa yang dilakukan manusia ketika kau dicaci maki orang, hakikatnya kau dicaci maki oleh Allah Ta'ala. Ketika kau dipuji orang, hakikatnya yang memuji kau adalah Allah. Makanya ketika dicaci maki orang, harus kita introspeksi kenapa orang mencaci maki kepada saya. Dia tidak bisa mencaci maki kalau tidak dilakukan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini innallaha khalaqakum ila khalaqu atam wa syuqara bisurati. Ini cair kalau untuk ulama khalaf. Kalau ulama salaf, ulama khalaf sulit kesulitan. Termasuk yaitu ini saya contohkan satu lagi saja. Kawannya banyak. Mata kau berarti wilayah binawafil. Kata ukibah fa'ilan kuntu akbatu kuntu sama aku ya semau bihi. Ketika orang itu cinta kepada Allah, dicintai Allah, cinta kepada Allah. Ketika dicintai Allah, yang didengar adalah Allah, yang dilihat adalah Allah, yang diucapkan adalah Allah. Ini saya contohkan. Ini kita pakai bingung. Ulama khalaf tidak sini untuk hafidhon lisam'ihi, saya menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga ucapannya. Tapi ulama salaf udah, yo pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, ucapannya Allah. Jadi bagaimana? Ini orang yang enggak, karena tahu itu, tahu. Seperti hanya orang orang yang cinta kepada si katanya tadi yang punya susu itu cinta pada janda teles menuai. Mereka bercinta kayaknya tadi tidak pernah mendengarkan kata siapapun. Kata gurunya ojo le, kayak ono perawan gak dengar. Orang tuanya pun bicara, aku ora rido, gak dengar. Bahkan waktu niku dipanggil karo ronda, dipanggil kai oleh kerjaan nang kono ben wis ora krungu gak dengar. Yang didengar hanya dia. Lho itu dimaksudkan. Ketika nanti dipameri, ini ada orang cantik, sungguh kaya, gak lihat. Yang dilihat hanya ini yang dimaksud orang yang cinta kepada Allah juga seperti itu. Ditawarin jadi bupati, ditawarin uang berapa saja, tidak akan pernah goyah. Yang saya lihat hanya Allah. Kalau bukan urusan Allah, no, itu orang yang cinta. Untuk sama ya sama obi wa basaru yang suci. Tidak seperti kita cinta-cinta jamaah untuk dipanggil Allah hanya gara-gara wah ini ada orang membeli dapat uang 100.000 dan sudah kelihatan uangnya, bukan kelihatan Allahnya. Ini perbedaan teologi antara ulama salaf dengan ulama khalaf. Di dalam masalah fikih juga gitu. Mereka tidak terikat dengan mazhabul arba'ah. Namun ada 4 sebab yang saya sebutkan di sana. Akhirnya kita harus mengikatkan diri kepada mazhabul arba'ah. Sampai baca itu 4 sebab. Terlalu lama saya sebutkan berapa guna ini Gus. Terakhir untuk menambahi nahjiyah. Nah, ini sudah kita tahu mahwa aswaja wa ma'rukam aswaja berarti mengikuti a'immatul arba'ah, dan ini kan mengikuti a'immatul arba'ah tidak masalah. Tasawuf itu adalah mengikuti Imam Ghazali dan Abu Qasim Al-Junaidi. Ini juga sama, mereka itu golongan Syafi'iyah.
yang di situ nanti jalurnya kepada tabiin, ini kepada Syekh Hasan Basri, Krono, Syekh Qasim Al-Baghdadi Junaidy itu satunya Syekh Sari Asakoti, Syekh Sari Asakoti satunya Syekh Habib Mahmud Ma'ruf Al-Karohi, Syekh Mahmud Ma'ruf Al-Karohi satunya Syekh Dawud At-Tahi, Syekh Dawud At-Tahi satunya Syekh Habib Al-Jami, Syekh Habib Al-Jami satunya Syekh Hasan Basri, Syekh Hasan Basri satunya Sayyidina Ali, juga satunya Sayyidina Utsman. Jalur semuanya NU di umat, tapi sanate kepada Nabi, baik di dalam fikih, tasawuf, semuanya ke sana. Nah, disitulah akhirnya ada ilmu kalam. Pada waktu dulu tuh gak ada ilmu kalam. Imam Syafi'i sangat ingkar dengan ilmu kalam. Imam Ghazali itu sudah menjelaskan, gak perlu ilmu kalam tuh gak perlu. Tauhid itu gak perlu. Ilmu kalam tauhid itu seperti akidul awam. Kenapa? Dalil sangka Quran sudah mencukupi. Tapi karena banyak beberapa hal-hal yang dibukukan yang bisa menyerang kita, perlu untuk membentengi. Andai kata tidak ada serangan semacam ini, nggak perlu kita pakai kifayatul awam, akidatul awam, nggak perlu yang semacam ini. Dibutuhkan karena diadakan karena kebutuhan. Ini diantaranya. Kemudian kenapa kok harus Nahdiyah? Di dalam mengamalkan a'immatul arba'ah, di dalam mengamalkan akidah salaf. Jadi Asy'ariyah Maturidiyah ini dikatakan mazhab salaf dikarenakan tidak pernah bertentangan dengan mazhab salaf, tapi hanya menjelaskan tentang mazhabnya ulama salaf. Mulanya jalani salafiyah. Nah, tetap jalani ulama salaf. Lalu dikatakan Nahdiyah, kenapa? Dalam implementasinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah seluruh dunia ini masih terikat dengan yang saya sebutkan di sini, yaitu pendekatan pendekatan dengan kultur masyarakat berbeda. Sementara kita di dalam mengamalkan ajaran agama ini harus dengan akhlak. Kanjeng Nabi pertama kali diutus innama bu'istul utammima makarimal akhlak. Nah, di dalam akhlak itu apa? Akhlak itu Imam Ghazali mendefinisikan hayatun rasikhatun tasru minal af'al bisulatin wa yusrin bila raibin wala fikrin. Fa in kana muwafiqan lil aqli wasyar'i yusamma hasanatul khuluq wa ila fasiyatul khuluq. Akhlak yaitu suatu karakter yang mengkristal pada diri kita, yang menjiwai pada diri kita, sehingga reflekslah perbuatan yang cocok dengan syariat dan akal. Di pandangannya akhlak itu cocok dengan syariat dan akal. Ini penting. Cocok dengan syariat, gak cocok dengan akal, tidak bisa dikatakan dengan akhlak. Ini makanya, oleh karenanya akhlak ini berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lain. Kenapa? Cocok dengan akal, kepantasan itu berbeda-beda. Makanya Sayyidina Ali ketika tanya, wal murad bi waqalikin nasabi khuluqin hasanin, jawabnya wafaqatul linnas fi kulli syai' ma'adal ma'asi, selalu adaptasi dengan budaya dan tradisi selama tidak bertentangan dengan syar'i. Termasuk di Indonesia itu punya kultur, punya budaya yang tidak pernah dimiliki oleh lain. Di antaranya ini, kalau kita gak mengikuti berarti tidak berakhlak, gak termasuk aswajan Nahdiyah. Ya walaupun aswajan, tapi gak Nahdiyah. Seperti hari raya. Hari raya ini setelahnya hari raya selalu silaturahim antar kesana kemari, saudara-saudara, sampai dimanapun mudik pulang. Sampai yang diberita kabar dimanapun, antara mudik itu yang ada hanya di Indonesia. Nggak ada di Turki macet karena mudik, nggak ada. Di Arab nggak ada, tapi yang ada mudik macet di Indonesia saja. Ini loh kultur Indonesia. Nah, makanya kalau sampai hari raya misalnya rumahmu kamu tutup, gak menerima tamu, gak berdosa, ya tidak keluar dari aswaja, tapi gak Nahdiyah. Gak cocok kalau kulturin Nahdlatul Ulama sesuaikan dengan budaya yang ada di daerah kita. Ini di antaranya. Jadi umpama gak ikut sampean gak melok tahlilan, gak melok apa itu namanya, gak melok manakipan, ya aswaja gak masalah, tapi gak Nahdiyah, betul? Kenapa? Gak cocok dengan kulturnya di sini. Nah, di sini muwafaqatul linnas fi kulli syai' ma'adal masih selalu kita menjaga budaya dan tradisi selama tidak bertentangan dengan syar'i. Makanya termasuk kalau ada kemanten, sebenarnya manten itu tidak perlu dikarak, tidak perlu apa.
cocok dengan syariat ya cocok, ya cukup dengan disaksikan orang dua, ada 4 berarti wali dengan jauh cukup. Disaksi 2 wali dan jauh cukup, tidak usah. Tidak ada perayaan serah terima barang itu tidak ada. Makanya kalau tidak mau aswajanah dia, nggak mau dengan aswajanah dia itu nggak mau dengan bid'ah, jangan ikut ukuran kemanten di sini. Itu khusus pengajian di Indonesia saja, di selain Indonesia nggak ada. Nanti sama coba enak penyerahan, terus apalagi pakai janur, terus pakai kembang mayang. Ini loh aswajanah dia termasuk itu. Tidak bertentangan dengan syariat, tapi gak cocok kalau akal. Sampai yes, ngadakan itu saja. Yes, gak apa-apa cocok, tapi kalau pantas sih gak pantas. Makanya ukurannya itu di samping cocok dengan syariat, yaitu masalah kepantas. Ini muwafaqatul linnas. Nah untuk halil muwafaqatul linnas, ini sadabres kalau kita kembangkan. Di antaranya Masya Allah, nanti muwafaqatul linnas bi kulli syai'in ma'adal ma'asi, yaitu selalu adaptasi dengan budaya dan tradisi selama tidak bertentangan dengan syar'i. Kalau di situ bertentangan, jangan budayanya dihilangkan, tapi cocokkan dengan syariat. Ini termasuk menjaga budaya. Contoh Allah Ta'ala mendahulukan di dalam apa itu namanya masalah hati. Faiza qada itu manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Dalam ayat ini dikatakan ketika kamu sudah selesai melaksanakan haji, kumpul di Mina, zikirlah kepada Allah seperti hanya zikir kepada orang tuamu. Kenapa dia menyebutkan ka dzikrikum aba'akum? Karena sebelum ada Islam, sebelum ada ajaran Islam, di sana di Mina itu menjadi pertemuan perkumpulan orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang pamer nasab. Mulane bapak-bapak itu hafal kabeh. Bapak-bapak itu hafal kabeh dan namanya bin itu Arab. Tapi kalau Indonesia nggak ada yang hafal Mbah ya kok Pak Jo, Mbah Jo. Jo sapa Mbah kowe Mbah Jo. Nggak ada yang tahu. Nah, ini akhirnya datang Islam, jangan dihilangkan kumpulnya itu, tapi ganti sing asale menyebutkan nasab, pamer nasab diganti zikir nang Allah Ta'ala. Lalu kita masuk ini. Jadi banyak beberapa ayat-ayat yang semacam ini nggak masalah. Bahkan banyak Al-Quran yang diturunkan ini hanya menyesuaikan budaya, tidak membawa hukum. Contohnya, wat-thayyibatul litayyibina wa thayyibuna litayyibat wal khabisatul khabisina wal khabisina lil khabisat. Itu tidak membawa hukum. Jadi orang Islam soleh kawin dengan khabisat boleh, nggak masalah. Tapi Al-Quran mengatakan lek thayyibin ya oleh thayyibat, lek thayyibat oleh thayyibin, lek khabisin oleh khabisat, khabisat oleh khabisin. Ini hanya budaya masyarakat. Maju dari masyarakat oleh mahasiswa ya oleh mahasiswi, oleh santri ya oleh santri putar, oleh santri putri, biasa semacam itu betul. Nah ini budaya mawon, tidak ada apa itu namanya ajaran apapun dari Al-Quran, cuma kebiasaannya semacam itu. Melani wazannya itu layang kedua ila zanin au musyrikun. Ini kebiasaan, padahal di dalam hukum orang musyrik kawin dengan zaniah yang muslimah tetap gak boleh. Tapi biasa yang mau dengan zaniah itu ya zanin atau musyrik. Padahal ini hukum malah gak memperbolehkan. Sama lihat di dalam ajaran Islam, orang non Islam rabi dengan orang Islam senajan toh zaniah gak boleh. Malah tungkikul musyrikati hatta wala musyrikul musyrikin hatta yu'min wala abdun mu'minun khairun min musyrikin malau ajabahu. Tapi kenapa kok la yang dibuah ila zalin au musyrik bakul madzalikal mu'min. Ini karena menyesuaikan dengan budaya. Termasuk lagi ayat yang hanya membawa buyak budaya. Waroba ibukum melatih fi ujurikum minisaikum melatih takhaltum bikin. Maaf. Di sana kalau ayah tiri, ibu tiri, ono pegatan, terus dia anak wedok. Ini anak wedok itu jenenge ibu tiri, anak tiri. Anak tiri itu diharamkan oleh Allah Ta'ala terhadap bapak tiri, tapi diqayyidi fi hujurikum. Warba ibukumul lati fi hujurikum, yang ada di dalam pangkuan berarti yang mengikuti ayah tiri.
Padahal tidak ada satupun pendapat ulama yang mengatakan kalau tidak ikut ayah tiri itu tidak haram. Baik mengikuti ayah tiri atau tidak mengikuti, selama ibunya indahul itu pun haram. Tapi kenapa Al-Quran kok menyebutkan fi hujurikum? Ini menyesuaikan dengan budaya. Budayanya itu kalau ada orang laki-laki berkaitan dengan wanita punya anak perempuan itu lebih cenderung mengikuti kepada ibunya, kepada ibunya, walaupun cenderung mengikuti kepada ibunya, walaupun harus menghadapi dengan ayah tiri daripada mengikuti ayahnya dan harus berhadapan dengan ibu tiri. Kenapa? Budaya ini sing keren itu sing ibu tiri gak ada ayah tiri. Kapan kok mulai dulu sampai sekarang mulai ada nyanyian ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja, kan gitu. Nggak ada ayah tiri hanya cinta kepada ibuku saja, nggak ada. Malah justru anak yang dimakan ayah tiri banyak. Makanya Al-Quran yang mengatakan warba ibukumul latifi fi hujurikum. Ini penambahan nahdiyin di sana melalui diarani Islam Nusantara, yang Islam yang menyesuaikan dengan budaya di Nusantara. Ini malahnya harus ada tambahan an-nahdiyin biar tidak kaku, betul lah ini. Titik-titik bid'ah, titik-titik haram yang akhirnya nanti tahlilan haram dan nanti kita bedakan. Walaupun misalnya menurut mereka bahwa itu walaupun nggak benar, itu adalah budaya budaya wong Hindu. Umpama benar ketika sudah diganti dengan zikir, ini sudah menjadi budaya Islam. Kenapa? Walaupun budaya orang kafir kalau diganti zikir itu sudah boleh seperti di Mina tadi, bahkan juga inna syafa wal marwata min syairillah. Asalnya mereka itu tidak mau sa'i dengan di Safa dan Marwah karena ada berhala yang namanya berhala Nailah dengan bendera Nailah dengan lupa saya. Itu budayanya wong kafir ini. Wong Islam gak berani, tapi oleh Al-Quran tidak masalah. Inna syafa wal marwata min syairillah gak masalah. Akhirnya keluar faidah tasabuh itu kalau dalam kebaikan gak masalah. Yang tidak boleh itu tasabuh kita melok-melok dengan tradisinya mereka, seperti di dalam masalah hari rayanya mereka terus masuk ke gereja, gak boleh bagi kita melok-melok. Tetap kita terbatas lakum dinukum waliyadin lana maluna walakum ma'malukum. Jangan ikut-ikut ibadah mereka, gak boleh, tapi jangan mengganggu ibadah mereka. Itu dilarang oleh dalam agama. Karena apa? Gusti Allah jauh la tasubul ladzina yaquluna min dunillah fa yasubullahu adban bighairi ilmin. Jangan memaki-maki kepada orang yang menyembah kepada selain Allah, karena mereka akan memaki-maki kepada engkau. Oleh karenanya orang yang memaki-maki orang non-Islam sama memaki-maki orang Islam sendiri. Kenapa? Akibatnya akan mereka maki-maki kepada orang Islam. Makanya Rasulullah mengambil aturan sholat itu kalau pada waktu malam dikeraskan, kalau waktu siang tidak. Kenapa? Kalau siang dikeraskan, banyak orang kafir yang mendengar, yang akhirnya memaki-maki kepada orang Islam. Biar mereka tidak dengar, disirikan. Tapi kalau malam, orang kafir itu mulai maghrib sudah tidur sampai pagi. Nah, dikeraskan pun tidak masalah. Loh, ini artinya ketika kita melakukan perbuatan apapun yang mengganggu kepada orang lain, tidak boleh. Ini kadang-kadang kita sudah keterlaluan, kadang pujian sampai gak sesuai dengan waktu di tante temannya kena pengajian ini apa pujian buat. Nah, itu yang perlu ada aturan yang semacam itu. Jangan, wah ini kan pujian bagus, iya ganggu enggak dengan orang lain. Ganggu orang non-Islam saja nggak boleh, kok apalagi ganggu orang Islam. Begitu loh, ini penting. Yang kadang-kadang kita nggak sampai mikirkan masalah kesana karepe dhewe. Nah, boleh edi, aku gak jangan pujian. Oh, itu kamu Muhammadiyah, gak boleh pujian. Nah, ini yang kadang-kadang. Nah, ini kadang-kadang kita nggak bisa memahami di dalam masalah ini. Makanya itu pada waktu tahun 98 yang rame-ramenya orang-orang merampas hartanya Cina, kemudian
banyak pemerkosaan pusing yang provokatornya dari mana terserah, nggak tahu. Akhirnya toko-toko ditulisi toko muslim, POM SPBU muslim tahun 98 itu. Saya waktu di Kediri ditemani di kata wartawan, saya mengatakan orang yang merusak gereja hukumnya merusak, aku sama dengan merusak masjid, dosa besar. Itu banyak orang yang kritikin saya, sama kamu itu waras enggak? Waras, saya masih waras, dalilnya soleh. Makanya ya walaupun juga kamu saya saudaraku, kamu saya dalilnya. Seperti karena itu makanya Kanjeng Nabi mengatakan, bagaimana pendapatmu orang yang memaki-maki kepada ayah dan ibunya? Kanjeng Nabi orangnya mengatakan, apa ada orang itu maki-maki pada ayah ibunya? Orang yang maki-maki ayah ibunya adalah orang-orang yang memaki-maki ayah ibunya orang lain, yang sehingga orang lain maki-maki ayah ibunya. Coba kalau bapakmu koyok mencet bapakmu, itu sih macam. Makanya jangan maki-maki, jangan maki-maki. Makanya di sini kita tidak usah meremahkan, tidak usah merendahkan kepada orang lain. Orang lain yang rendah itu tidak usah direndahkan, sudah rendah sendiri. Orang alim kita tidak usah dipidana. Tidak usah. Orang kafir tidak usah, kafir tidak usah. Orang kafir walaupun tidak tahu kafir kan sudah kafir sendiri. Energi kan tidak naik. Jadi cobalah kita belajar dengan promosi. Boleh kita mengatakan nomor 1, tapi jangan katakan orang lain tidak nomor 1. Ini perlu kita ajari di dalam akhlak kita. Jangan sampai kita merasa paling benar. Orang yang merasa paling benar walaupun benar itu ahli neraka. Itu sama halnya orang masuk neraka lewat surga itu. Semestinya melakukan kebaikan itu bisa mengantarkan masuk surga, tapi karena kebaikan yang mengantarkan kesombongan, akhirnya itu mengakibatkan masuk neraka. Mulane maksiatun awrasal bulan masih doron kagum atau hati awrasal ijalah disgoron. Iblis itu bukan tidak ahli ibadah, luar biasa ahli ibadahnya. Sampai sebelum Allah Ta'ala menjadikan Adam sujud kepada Allah 300 tahun. Kalau masalah ngalimnya luar biasa, jadi gurunya malaikat itu 20.000 tahun. Dosa di malaikat. Kalau ngajian rutinasinya narasumbernya iblis. Maka jangan mengandalkan dalil. Iblis pinter dalil. Terus tapi kenyataannya apa? Karena kesombongannya tidak mau takluk kepada orang lain, tidak mau sujud kepada Adam, akhirnya berhuni neraka. Lu wong sombong wis nang neraka ae, nang swarga ditokno. Apa maneh durung mlebu swarga kok som? Yo koyo somalah. Nah, dan sebaliknya kita jangan meremehkan orang yang tidak ibadah, orang agama lain, jangan remehkan. Surga gak mesti, Islam Kristen itu gak mesti. Walaupun orang Kristen sekarang gak mesti, karena walaupun dia tuh kafir sepanjang masa, akhir hayatnya hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, al-Islam yahdimu ma qablah, semuanya hapus masuk surga. Seperti kayak waladat karena sudah ada jaminan kulliyan tahu lahum maqad salah. Sedangkan kita walaupun Islam belum tentu. Wong ada saya katakan tadi sebelum masuk neraka lewat jalan surga, saya bilang jangan kita sekarang lewat neraka, tapi tujuannya ini naudzubillah Nah mereka itu walaupun masuk neraka ketoi, tapi belum tentu mungkin mlebu swarga jalani neraka. Bisa bilang sudah ada di dalam hadis wong mateni wong 100 yang mlebu swarga. Ini loh sih akhlak yang harus kita tanamkan dalam Islam Nusantara, dalam kita tanamkan an-nahdiyah semacam ini. Tidak usah kita mengolok-olok, apalagi terus keras. Ini memang ya kita di dalam ajaran A'immatul Arba'ah, walaupun kok kelihatan A'immatul Arba'ah, tapi kontekstualisasi zaman sekarang memerlukan pola berpikir, memerlukan ilmu lagi, memerlukan pemikiran lagi yang tidak sama dengan zamannya.
tapi jangan merubah aimatul arba'ah. Ini sering saya sampaikan di BP pada anak-anak masail. Kita pakem aimatul arba'ah salah satu mazhab 4, jangan keluar. Tapi jangan pakai tagnya, kita pakai kontekstualisasi. Antaranya gampangnya ngeten. Kalau di dalam ini untuk anu fikih, memang kan akidah karo akhlak niku. Fikih contohnya. Tapi wis entek kok dulu. Campur. Titik mau nih gitu pakai titik aja. Nah, sedikit saja. Nah, dalam fikih. Kalau di dalam fikih kita itu daulah Islamiyah. Makanya nggak bisa kita praktekkan dengan daulah watoniyah seperti Indonesia. Dan sekarang seluruh dunia bentuk negara tidak ada yang daulah Islamiyah, hanya daulah watoniyah, yaitu kebangsaan atau kependudukan. Kekuasaannya ada kependudukan, tidak daerah watoniyah Islamiyah. Tidak ada di Mekah pun bukan daulah Islamiyah. Buktinya bukan daulah Islamiyah kalau sampean Islam masuk nang kono ya tetap bayar pajak. Itu berarti bukan daulah Islamiyah, itu daulah watoniyah. Nah, makanya tidak sama konsep yang ada di sana, tapi bisa sinkron. Kalau dulu di dalam daulah Islamiyah, negara ini milik orang Islam. Karenanya orang non-Islam kalau masuk di dalam daerah Islam harus membayar pajak. Nah, pajaknya bagaimana ditafsir? Apa itu zimmi? Berarti mungkin di sana pajaknya per tahun. Apa itu mustakman? Hanya apa itu turis atau perdagangan, atau itu muahad hanya karena senjata. Ini model-model pajak dilihat sekarang pun berlaku di dalam negara bangsa. Nah, negara bangsa cuma tidak lihat dari agamanya. Indonesia negara bangsa, orang selain Indonesia masuk di Indonesia, yo harus tunduk dengan Indonesia bayar pajak. Apa akan mungkin di sini? Terus berarti harus bayar pajaknya ya tahunan. Apa turis? Apa itu namanya pekerja? Apa pelajar? Turis pelajar ini semuanya berarti sama dulu. Nah, terus jangan dikatakan apa itu namanya orang-orang yang kafir itu harus diperangi. Enggak. Orang kafir harbi pun kalau masuk di Indonesia, itu di Islam waktu dulu untuk belajar harus dipersilakan. Fa inna hadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu, belajar hatta yasma' kalam Allah. Kalau ternyata sudah belajar kok gak masuk Islam, jangan dibunuh, cuma beri rumah mana sampaikan pada daerah mana mereka, pulangkan. Dideportasi jero. Nah, sekarang ini kontekstualisasi oke di dalam negara apa itu daulah Islamiyah disamakan dengan daerah watoniyah, daerah kebangsaan, sama sebenarnya, cuma beda namanya. Jadi dulu itu pajak, sekarang visa itu saja. Kalau di dalam dulu orang non-Islam masuk di negara Islam juga harus didiskriminasikan, tidak diboleh dengan leluasa. Di konteksnya sekarang negara bangsa juga gitu. Kalau ada orang luar negeri masuk ke Indonesia, tidak boleh memiliki tanah di Indonesia. Ini kalau memiliki tanah di Indonesia, beli enak daerahnya, habis Indonesia. Ini berarti memperlakukan orang non Indonesia berbeda dengan warga negara Indonesia. Kalau dulu karena negaranya Indonesia, negaranya negara Islam, akhirnya non Islam yang masuk ya sama dengan itu. Kalau sekarang sudah tidak ada daulah Islamiyah, tidak ada. Ini di dalam masalah urusan pajak, termasuk kadang-kadang dalam man badalat din faktulu, man badalat din faktulu, orang yang keluar agama Islam bunuh. Nah, ini konteksnya gimana? Apa pernah ada terus orang murtad dibunuh? Enggak seperti itu. Jadi man badalat din faktulu itu orang yang keluar dari agama itu, kalau di dalam hadis umum dihamdunkan dengan al-mufariq lil jamaah, al-kharij an dini al-mufariq lil jamaah yang keluar dari jamaah. Ketika diutrika jamaah pada zaman dulu daulah Islamiyah dari jamaatul muslimin. Kalau di dalam negara bangsa berarti keluar dari negara. Berarti orang yang keluar negara, menentang negara, termasuk bugon atau subversi makar, hukumannya hukum mati. Ini menurut Islam. Makanya man badala dina, kalau sekarang itu para makar-makar yang tidak setuju dengan Pancasila, dor saja itu dalam man badala dina faktur. Tapi kalau sudah sampai mufarik berarti ada reaksi di antaranya ini.
maaf kalau saya kembalikan di dalam urusan fikih gak ada berhentinya, karena fikih itu memang tugas saya sejak dulu. Itu masalah fikih ini saya khawatir kalau bicara fikih itu nanti gak selesainya. Ini saja dulu karena masih ada materi lagi, apalagi sekarang sudah jam 11:04. Kalau kurang nanti bisa ditanyakan saja, atau tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan itu perlu diterangkan bahwa yang jelas syariat itu hanya perlu dibuang. Asyariat apa syariat? Syariat al-ahkam al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala tifaimul ulama minal kitab was sunnah nasan wasibatan akni al-aqdu wal fiqhu wat tasawuf, hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah kepada yang dipahami kepada Nabi Muhammad, yang dipahami ulama dari Quran dan hadis, tapi cara memahaminya nasan wasibatan secara tekstual dan kontekstual. Nah, kemudian yang ini dikumpulkan dalam fikih atau akidah, fikih dan tasawuf. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kurang, nanti bisa kita sambung, masih ada pembicaraan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.